Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Syahid Abdullah selaku dosen pengajar mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio kelas AK504. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajr Haifani Yahya dengan nomor NIM 2403001020395. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi sebagai tugas ujian akhir semester. Presentasi ini terkait dengan tugas rangkuman jurnal atau paper yang telah dikumpulkan pada sesi ke-15. Judul jurnal yang saya ambil adalah Analisis Portofolio sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Jessie Amenda, Cynthia Khorika Putri, dan Lydia Sitohang. Berikut ini adalah preview halaman pertama dari jurnal yang telah saya ambil, di mana judulnya adalah Analisis Portofolio sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Ditulis oleh Jessie Amenda, Cynthia Khorika Putri, dan Lydia Sihotang dari Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, baik. Yang pertama, kita melihat dari objek penelitian. Di sini penulis melakukan penelitian dengan sampel perusahaan yang terdaftar pada Liquid 45 selama periode Februari 2016 sampai dengan Desember 2021 berturut-turut yang terdiri dari 27 saham. Liquid 45 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Selain itu, juga didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Harga saham pada Liquid 45 yang berfluktuasi memiliki volume transaksi dan frekuensi transaksi yang tinggi, sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian kinerja portofolio optimal saham Liquid 45. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa informasi dan dokumen tertulis tentang objek penelitian yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk pada masalah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Pengetahuan untuk menganalisis sekuritas dan manajemen portofolio menjadi poin penting yang harus dimiliki dalam pembuatan keputusan yang baik dalam berinvestasi pada aset keuangan. Investor perlu melakukan suatu analisis untuk saham-saham yang akan dipilih. Investasi dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu keuntungan dan yang kedua itu resiko. Risiko merupakan kemungkinan realisasi keuntungan aktual yang lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Investor seringkali bingung ketika memilih saham yang baik untuk dimasukkan ke dalam portofolionya, dikarenakan banyaknya saham yang terdaftar dalam bursa. Dalam menghadapi masalah yang dimiliki oleh investor ini, Bursa Efek Indonesia menerbitkan indeks saham dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Salah satu contoh indeks saham tersebut adalah Liquid 45 atau biasa disingkat LQ45. Tujuan dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui saham-saham apa saja yang termasuk dalam portofolio optimal pada saham Liquid 45 di Bursa Efek Indonesia dalam periode Februari 2016 sampai dengan Desember 2021. Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharap para investor memiliki gambaran saham-saham mana yang memenuhi kriteria untuk dapat membentuk portofolio optimal sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analisis. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria dan seleksi yaitu masuk rank 45 saham perusahaan terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler, terdaftar di indeks LQ45 selama periode penelitian, dan terdaftar sebagai emiten sampai Januari 2022 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data dan dokumen yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan dokumentasi. Penulis melakukan tahapan-tahapan untuk menganalisis data dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat keuntungan masing-masing saham tiap bulan. Yang kedua, menentukan tingkat keuntungan pasar. Kemudian yang ketiga, menghitung tingkat pengembalian keuntungan yang diharapkan dari masing-masing saham. Yang keempat, menentukan pengembalian bebas risiko yang menggunakan rata-rata bunga SBI dalam periode penelitian. Yang kelima, menentukan besarnya proporsi dana. Yang keenam, menentukan return ekspektasi portofolio optimal.
Dan yang terakhir, menentukan risiko portofolio optimal. Baik, kita masuk ke hasil penelitian. Pada tahapan pertama, di mana penulis mencari expected return dari hasil perhitungan data yang diperoleh, penulis mendapatkan data yang dapat disajikan pada tabel seperti di PowerPoint ini, tabel 1. Di sini terlihat bahwa dari 27 saham yang diteliti, terdapat saham perusahaan yang tidak memenuhi syarat pembentukan portofolio optimal. Ini bisa dilihat dari kolom yang ketiga ini, dia nilainya kurang dari 1. Nah, 9 saham perusahaan yang tidak memenuhi ini adalah yang pertama dari PT AKR Korporindo, kemudian dari Bumi Serpong Damai, Gudang Garam, Hanjaya Mandala Sampurna, lalu Indosemen Tunggal Perkasa, kemudian MNC, Pembangunan Perumahan, Surya Citra Media, dan yang terakhir adalah Sri Rejeki Isman. Dari hasil penelitian ini, penulis juga menemukan data nilai cut-off rate terbesar adalah dari saham Bank Rakyat Indonesia dengan nilai sebesar 0,0158. Nah, nilai ini dijadikan cut-off point. Baik, selanjutnya dari tabel ketiga ini, kita bisa melihat bahwa terdapat 7 saham yang layak dimasukkan dalam kandidat saham portofolio optimal karena memiliki nilai excess return to beta atau ERB yang lebih tinggi dari nilai cut-off point. Saham yang menjadi kandidat tersebut antara lain yang pertama ada Aneka Tambang atau Antam, kemudian ada Bank BRI, Bank BTN, kemudian Inco atau Vale Indonesia, kemudian Indofood, Semen Indonesia, dan yang terakhir ada Telkom Indonesia. Tingkat keuntungan atau expected return maupun risiko yang diperoleh dari ketujuh saham tersebut adalah return sebesar 3,84% dan risiko yang ditanggung sebesar 0,03%. Baik, kesimpulan dari jurnal yang ditulis oleh ketiga penulis ini berdasarkan hasil pembahasannya diperoleh simpulan sebagai berikut. Yang pertama, saham-saham yang dapat memenuhi kriteria untuk dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada periode Februari 2016 hingga Desember 2021, terdapat 7 anggota saham beserta dengan proporsi dana dari masing-masing saham, yaitu Aneka Tambang dengan proporsi 0,35%, Aneka Tambang dengan proporsi 0,305%, Bank Rakyat Indonesia dengan proporsi 62,93%, Bank Tabungan Negara atau BTN dengan proporsi 12,98%, Vale Indonesia dengan proporsi 0,272%, Indofood Sukses Makmur Tbk dengan proporsi 2,259%, Semen Indonesia dengan proporsi 0,069%, dan yang terakhir Telkom dengan proporsi 21,19%. Kemudian kesimpulan yang kedua, tingkat keuntungan atau expected return maupun risiko yang diperoleh dari terpilihnya 7 anggota saham yang dapat membentuk portofolio optimal ini di periode Februari 2016 hingga Desember 2021 yaitu menghasilkan return beroleh sebesar 3,84% dan risiko yang ditanggung sebesar 0,03%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Dan saya meminta koreksi dan juga bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.